Bayangin ini bro, tahun 2030. Dunia lagi goyah, harga pangan melonjak, nilai mata uang runtuh, dan banyak negara mulai berjuang keras buat bertahan dari tekanan ekonomi global. Bukan cuma perusahaan besar yang tumbang, orang-orang biasa yang selama ini ngerasa aman, pelan-pelan mulai kehilangan arah. Krisis besar ini bukan cuma soal uang, ini soal mindset, soal cara lu ngelihat dunia, dan cara dunia ngebales kesalahan kecil yang kita anggap sepele. Masalahnya, kebanyakan orang masih nyimpen aset dengan keyakinan dunia bakal terus stabil kayak sekarang. Padahal, tanda-tanda kehancuran udah kelihatan dari jauh-jauh hari. Dari ketegangan geopolitik yang nggak pernah reda, utang global yang makin gila, sampai inflasi yang pelan-pelan ngikis daya beli di seluruh dunia. Bank Dunia udah bilang, kalau pola ekonomi dunia kayak gini terus, kita bakal masuk ke era baru. Era yang mereka sebut the long decline. Kemunduran panjang ekonomi global. Dan di tengah situasi kayak gitu, banyak orang bakal kejebak. Bukan karena nggak punya aset, tapi karena salah nyimpen aset. Lu mungkin ngerasa aman karena punya tabungan tebel, rumah besar, mobil mewah. Tapi di masa krisis, aset-aset itu bisa berubah jadi beban yang pelan-pelan nyedot hidup lu abis-abisan. Karena di tengah ekonomi yang runtuh, yang paling berharga bukan aset paling mahal, tapi aset paling liquid dan adaptif. Krisis 2030 bukan sekedar kemungkinan. Dia siklus yang selalu datang. 1909, 1998, 2008, 2020. Setiap 10-12 tahun, sistem ekonomi dunia selalu ngeriset. Dan yang nggak siap, selalu jadi korban. Video ini bukan buat ngakutin lu, tapi buat ngasih lu realitas mentah. Aset mana yang harus lu waspadai sebelum badai itu beneran datang? Karena bisa jadi, yang lu kira aset, sebenarnya cuma liabilitas yang nyamar. Sebelum 2030 beneran tiba, lu masih punya waktu buat mikir. Bukan soal berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa cepat lu bisa bergerak waktu dunia mulai berubah. Siap? Mari kita sikat. 1. Uang tunai berlebih. Kebanyakan orang ngerasa paling aman waktu punya tabungan besar di rekening. Ada rasa puas, tenang, kayak punya pegangan kuat di dunia yang goyah. Tapi justru di situ, jebakan halus sistem ekonomi modern mulai bekerja. Karena uang yang diem, pelan-pelan mati. Kita tumbuh dengan doktrin lama, rajin menabung pangkal kaya. Dulu iya, sekarang enggak. Dulu, bunga bank bisa ngimbangin inflasi. Harga barang stabil. Dunia nggak serumit ini. Tapi sekarang, sistemnya berubah. Uang yang diem dihukum. Inflasi udah bukan angka di berita, tapi dia jadi kenyataan yang pelan-pelan ngerampok isi dompet lu. Harga makan siang naik, biaya hidup melonjak, saldo rekening tetap segitu-gitu aja. Rata-rata inflasi global 2020 sampai 2024 masih di atas 6%, sementara bunga deposito di Indonesia cuma 3-4% per tahun. Artinya, setiap tahun daya beli uang lu menyusut 2-3% tanpa lu sadar. Duit 100 juta hari ini, 5 tahun lagi gak bakal bisa beli barang yang sama. Sekarang bisa beli motor, nanti cuma cukup buat DP-nya. Uang di rekening itu kayak es batu di bawah matahari. Kelihatannya padat, tapi setiap menit terus mencair. Masalahnya, banyak orang ngejar rasa aman finansial bukan karena bijak, tapi karena takut rugi, takut gagal, takut salah langkah. Padahal, sistem ekonomi ini nggak dirancang buat bikin uang lu bertahan. Dia dirancang buat maksa lu bergerak. Uang yang diam kalah, uang yang muter bertahan.
Dan menjelang krisis global 2030, situasinya bakal makin ekstrim. Utang negara membengkak, harga energi dan pangan makin gak stabil, dan dunia pelan-pelan pindah ke mata uang digital, CBDC. Artinya, uang kertas bakal kehilangan fungsinya sebagai penyimpan nilai, dan orang-orang yang masih percaya tabungan besar itu aman bakal jadi korban pertama. Mereka nggak kehilangan uang karena dicuri, tapi karena nilainya dikikis oleh sistem yang mereka percaya. Jadi apa yang bisa lu lakuin? Gampang. Uang nggak boleh diam, dia harus kerja, harus tumbuh. Mulai kecil nggak masalah. Reksadana pasar uang, logam mulia, bisnis kecil, apapun yang produktif. Tujuannya bukan cepat kaya, tapi biar hasil kerja keras lu nggak pelan-pelan hilang. Karena di dunia yang terus berubah, lu harus jadi orang yang ngatur uang, bukan yang diatur uang. Orang bijak nggak takut kehilangan uang. Mereka takut uangnya kehilangan nilai. 2. Properti yang nggak menghasilkan cash flow. Dulu punya banyak properti itu simbol sukses. Rumah besar, tanah luas, apartemen di kota, kelihatannya aman. Tapi zaman berubah. Dan nggak semua properti itu aset. Banyak yang cuma beban mahal yang disamarkan. Rumah kosong, tanah nganggur, apartemen tanpa penyewa, itu bukan aset. Itu liabilitas yang diam-diam nyedot darah keuangan lo. Lu tetap harus bayar pajak, perawatan, keamanan, dan yang paling mahal, opportunity cost. Uang yang seharusnya bisa muter, malah kejebak di tembok dan atap yang nggak ngasilin apa-apa. Dan ingat, harga properti nggak selalu naik. Data dari Amerika, Eropa, Asia, semuanya nunjukin tren yang sama. Pasar properti mulai jenuh, mulai bergeser. Orang nggak lagi nyari rumah besar di tengah kota. Sekarang mereka nyari tempat kecil, efisien, dekat alam. Dan akibatnya, harga rumah besar justru turun 10-20% sejak 2022. Artinya, aset yang dulu lu kira bakal terus naik, bisa aja pelan-pelan nyeret ke bawah. Properti tanpa cash flow bikin keuangan lu kaku, nggak liquid. Dan waktu krisis datang, lu nggak bisa jual cepat. Semua orang pengen jual, harga anjlok, dan lu terjebak. Jadi solusi? Evaluasi. Mana aset produktif, mana beban yang nyamar jadi aset. Kalau properti itu nggak ngasilin cash flow, nggak ada rencana manfaat, dan biaya rawatnya makin tinggi, lebih bijak jual sekarang. Alihin ke aset yang liquid dan fleksibel, bisnis kecil, saham defensif, instrumen yang tetap bergerak meski ekonomi macet. Karena di dunia baru nanti, aset yang ngalir jauh lebih berharga dari aset yang diam. Aset sejati bukan yang bikin lu pamer, tapi yang tetap kerja bahkan saat lu tidur. Tergantung merek dan modelnya, tapi anehnya, banyak orang justru menjadikan mobil mewah sebagai simbol keberhasilan, bukan alat transportasi. Dan ini salah satu jebakan ego paling mahal dalam hidup modern. Bukan karena kita butuh mobilnya, tapi karena kita butuh dianggap punya mobilnya. Mobil mewah seringkali dibeli bukan karena rasionalitas, tapi karena gengsi sosial yang ditanamkan industri marketing. Kalau mobil lu bagus, berarti hidup lu sukses. Itu narasi yang mereka jual. Padahal yang jarang disadari, setiap kilometer yang lu tempuh, nilainya turun. Setiap bulan, biaya servis, bahan bakar, pajak, asuransi, semuanya terus ngikis dompet pelan-pelan. Dan yang lebih bahaya lagi, di masa ekonomi gak stabil, kendaraan mewah bisa berubah dari simbol kemakmuran jadi beban mental. Apalagi kalau belinya pakai cicilan. Pendapatan turun, tapi cicilan tetap harus jalan. Biaya rawat tetap harus keluar. Di situ baru kerasa, yang tadinya dianggap aset, ternyata cuma mesin pembakar uang yang gak pernah berhenti berputar. Coba bayangin, kalau ratusan juta itu lo alihin ke hal lain, aset produktif, bisnis kecil, investasi yang tumbuh pelan, tapi pasti. Kendaraan sederhana tetap bisa nganter lu ke tujuan,
tapi yang satu cuma mindahin badan. Sementara yang satu lagi bisa mindahin posisi keuangan lu ke arah yang lebih kuat. Saran gua simpel, utamakan kendaraan finansial, bukan kendaraan fisik. Beli mobil karena fungsi, bukan gengsi. Karena mobil mewah nggak pernah bikin hidup lu lebih sukses. Dia cuma bikin lu kelihatan sukses. Sambil diam, dia nyikis kekayaan lu sedikit demi sedikit. Orang pintar nyetir uangnya dulu, baru beli mobil. Orang terjebak gengsi, beli mobil dulu, lalu uangnya yang disetir oleh cicilan. 4. Gaya hidup boros dan cicilan konsumtif. Zaman sekarang, boros bukan lagi kesalahan, tapi gaya hidup yang disamarkan lewat kata self-reward. Lu kerja keras, lu capek, terus lu bilang, gue pantas beli ini. Dan di awal, nggak salah. Tapi masalahnya muncul waktu reward itu jadi rutinitas, bukan penghargaan. Banyak dari kita beli bukan karena butuh, tapi karena pengen ngebuktiin sesuatu. Pengen kelihatan mapan, keren. Padahal yang dibeli seringkali cuma simbol kosong buat nutupin rasa insecure di dalam diri. Dan dari situ semua mulai berantakan. Cicilan HP 500.000, cicilan motor 1 juta, kartu kredit 2 juta. Ringan di awal, tapi pelan-pelan berubah jadi beban berat yang nggak kelihatan. Kayak benang halus yang makin lama makin kencang. Sampai akhirnya nyekik pelan tanpa disadari. Krisis ekonomi nggak pernah ngasih tanda. Dia datang kayak badai. Suku bunga naik, harga barang melonjak, pendapatan seret. Dan semua cicilan yang dulu terasa ringan, tiba-tiba jadi tekanan mental yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya kelihatan hidup nyaman, tiba-tiba panik karena tagihan numpuk, sementara uang masuk seret. Gaya hidup boros bikin banyak orang hidup dalam ilusi kemajuan. Padahal mereka cuma pindah dari satu tagihan ke tagihan lain. Semuanya atas nama terlihat sukses. Ironisnya, orang paling kaya justru jarang terlihat kaya. Karena mereka tahu, stabilitas lebih penting dari tampilan. Data OJK tahun 2024 bilang, hampir 65% pengguna kartu kredit di Indonesia cuma bayar tagihan minimum tiap bulan, bukan lunas. Artinya, mereka hidup dalam bunga berjalan. Beban finansialnya naik, beban mentalnya ikut naik. Selalu dikejar tagihan, tapi nggak pernah benar-benar bebas. Krisis ke depan nggak cuma nguji siapa yang punya aset, tapi siapa yang bisa ngontrol keinginan. Saran gue, mulailah hidup sedikit di bawah kemampuan finansial lu, bukan di atasnya. Bukan karena pelit, tapi karena bijak. Fokus ke hal yang bikin kas masuk, bukan keluar. Cicilan konsumtif itu kayak ember bocor. Nggak peduli berapa banyak air lu tuang, ujungnya tetap habis. Tapi kalau lu punya aset produktif, airnya ngalir balik ke ember lu sendiri. Kaya sejati bukan soal berapa banyak yang lu punya, tapi berapa banyak yang bisa lu pertahankan waktu badai datang. Lu nggak harus nunjukin kesuksesan ke siapapun, karena orang yang benar-benar kaya justru tenang waktu dunia heboh pamer. 5. Investasi bodong berkedok bisnis cepat kaya. Krisis selalu melahirkan dua jenis manusia, yang berpikir panjang dan yang pengen jalan pintas. Dan sayangnya, yang kedua jauh lebih banyak. Karena waktu ekonomi goyah, ketakutan bikin orang gak logis. Mereka pengen cepat keluar dari masalah keuangan, tapi malah nyemplung ke mimpi palsu yang dikemas rapih. Ini alasan kenapa investasi bodong selalu laku, bahkan di zaman secanggih sekarang. Penipu modern gak lagi tampil norak. Mereka pakai jas rapi, kantor keren, website mewah, bahkan influencer buat promosi. Mereka nggak jual produk, mereka jual mimpi. Mimpi uang kerja buat kamu, bukan kamu buat uang. Mimpi return besar tanpa risiko. Dan jutaan orang jatuh ke jebakan itu bukan karena bodoh, tapi karena putus asa. Rasa serakah dan FOMO jadi bahan bakarnya. Lihat orang upload bukti transfer puluhan juta, insting langsung bilang, wah, jangan sampai gue ketinggalan. Tapi yang lu lihat cuma panggung depan. Di belakangnya, strategi buat mancing korban baru. Ingat kasus DNA Pro, Indosuria, Fahrenheit. Ribuan orang kehilangan uang, rumah, masa depan, karena tergoda janji manis imbal hasil tinggi tanpa risiko. Dan lucunya, setelah satu ketahuan, muncul lagi versi barunya. Nama beda, gaya beda, modus sama. Ada yang aku robot trading AI, ada yang bilang blockchain generasi baru, ada yang nyaru jadi komunitas syariah. Ujung-ujungnya, ngambil duit orang buat bayar orang lain. Yang bahaya bukan cuma sistemnya, tapi cara berpikir manusianya.
Selama masih banyak orang yang pengen hasil instan, investasi bodong nggak akan pernah punah. Karena mereka hidup dari ketidaksabaran manusia dan dibungkus istilah modern biar kelihatan sah. Padahal investasi sejati itu membosankan. Butuh waktu, disiplin, logika, dan hasilnya nggak instan. Kalau ada yang bilang tanpa resiko, lu harus langsung curiga. Karena dunia keuangan nggak pernah bebas risiko. Yang ada, cuma resiko terukur. Setiap kali ada tawaran investasi, tanya hal paling sederhana. Dari mana sebenarnya keuntungan ini datang? Kalau jawabannya muter-muter nggak jelas, anggap aja itu alarm bahaya. Jangan biarin rasa takut ketinggalan bikin lu kehilangan semuanya. Dalam dunia finansial, kesabaran itu mata uang paling mahal. Lebih baik ketinggalan peluang yang benar daripada kejebak di peluang yang salah. Karena yang satu cuma bikin menyesal, yang lain bisa ngancurin hidup. Penutup. Kalau lu perhatiin semua poin tadi, semuanya punya benang merah yang sama. Bukan jumlah uang yang nentuin kekayaan seseorang, tapi arah uang itu bergerak. Banyak orang kerja keras tapi nggak pernah maju, bukan karena kurang penghasilan, tapi karena pola pikir finansialnya dikendalikan rasa aman palsu dan ego sosial. Uang yang diem, kendaraan mewah, cicilan konsumtif, gaya hidup gengsi, investasi bodong, semuanya ilusi modern yang kelihatan mahal, padahal pelan-pelan ngerusak kestabilan hidup. Di masa depan yang makin gak pasti, yang bisa bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling sadar arah aliran uangnya. Bukan yang punya saldo besar, tapi yang tahu kapan harus selamatin nilai kerja kerasnya. Saran dari gue, mulai sekarang sadar, setiap rupiah punya arah. Kalau lu nggak ngarahin, sistem ekonomi bakal ngarahin buat lu, dan biasanya bukan ke arah yang lu mau. Bangun kebiasaan kecil yang kasih nilai jangka panjang. Belajar, investasi dengan logika, hidup sedikit di bawah kemampuan finansial lu, biar punya ruang buat tumbuh. Karena ujung-ujungnya, kaya bukan soal punya banyak, tapi soal ngerti cara menjaga yang udah lu punya. Kalau lu suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa like videonya, biar gua tahu lu pengen gue bahas topik kayak gini lagi. Kalau lu punya pengalaman pribadi, keluh kesah, atau cuma mau curhat soal arah hidup dan keuangan, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu, dari obrolan kecil di sana, kita bisa nemuin cara baru buat bertahan, bareng-bareng. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua apresiasi waktu dan perhatian lo. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap tangguh. Ini Ruang Renung.